Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my students? So it is a kind of video to deliver your material. Jadi ini adalah video khusus yang dibuatkan untuk siswa kami di vocational school atau SMK sebagai bentuk tugas mandiri di rumah, dikarenakan sekarang Anda semua harus belajar secara mandiri akibat COVID-19 atau virus corona. Just stay at home and study at home. Materi hari ini akan kami sajikan adalah materi untuk kelas 10 kurikulum 2013. Okay, before we go on to the material, please prepare your pencil or your pen and your notebook. Jadi tolong disiapkan pensil dan pena di depan HP Anda selagi menyaksikan ini agar Anda bisa mencatat informasi dan materi-materi penting nanti. Ya, ini berkenaan dengan asking for and giving direction. Sebelum kita masuk ke materi lebih lanjut, please watch this video to give you a kind of example dialogue about asking and giving direction. Watch it. Excuse me, is there a bank near here? Yes, there's a bank on the corner. Thank you. You're welcome. Excuse me, is there a bank near here? Yes, there's a bank on the corner. Thank you. You're welcome. Excuse me, is there a supermarket near here? Yes, there's one near here. How do I get there? At the traffic lights, take the first left and go straight on. It's on the left. Is it far? Not really. Thank you. Don't mention it. Excuse me, is there a supermarket near here? Yes, there's one near here. How do I get there? At the traffic lights, take the first left and go straight on. It's on the left. Is it far? Not really. Thank you. Don't mention it. Okay, my students, I hope you have already watched the video about the example of asking and giving direction. Tadi di dalam videonya ada dialog antara a woman and a man. Yang laki-laki menanyakan mengenai is there a bank near here? Adakah bank dekat sini gitu. Dia menanyakan alamat bank. Kemudian yang perempuan menjawab, yes, there's a bank on the corner. Ada bank di pojokan. Kalimat yang digunakan oleh si pria, yes, no question. Is there a bank near here? Adakah bank dekat sini? Ya, jadi digunakan di sana be awalnya, is there? Apakah ada gitu? Itu salah satu cara awal menanyakan alamat. Is there a bank near here? Or is there a supermarket near here? Or is there a hospital near here? Kemudian di dialog 2 memang seperti itu. Dia bertanya, is there a supermarket near here? Adakah supermarket dekat sini? Kemudian yang perempuan menjawab, yes, there's one near here. Ada yang dekat di sini. Dilanjut lagi pertanyaannya. Apa pertanyaan yang diajukan oleh laki-laki? How do I get there? How do I get there? Itu adalah mempertajam dari pertanyaan yang pertama tadi. Is there a supermarket? Ada supermarket di sini. Dipertajam lagi. How do I get there? Bagaimana saya bisa mencapainya? Bagaimana saya bisa sampai ke supermarket tersebut? How do I get there? Jadi menanyakan secara spesifik cara menuju suatu tempat menggunakan how do I get there. Sedangkan menanyakan adakah sesuatu itu di sana cukup dengan menggunakan yes, no question. Is there a supermarket near here? Is there a bank near here? Kemudian yang perempuan tadi menjawab at the traffic light, take the first left and go straight. Dekat lampu merah, ambil belokan kiri yang pertama and go straight on, dan lurus saja. Ya. Di sini sudah ditampilkan how to ask about direction and how to give direction. Materi Ananda hari ini adalah asking for and giving direction. Karena materi ini akan pasti kita gunakan in our daily life. Ya, apakah itu kita nanti bertemu dengan native? Ya, mana tahu nanti Anda bertemu dengan native speaker dengan bertanya,
How do I get to Jam Gadang? Bagaimana saya menuju Jam Gadang? Sedangkan posisi Ananda adalah di Baso. Jadi Ananda harus bisa menjelaskan secara spesifik, secara clearly. Di antara ekspresi yang digunakan untuk asking and for giving direction, how do I get? Seperti contoh tadi, bagaimana saya mencapainya? How do I get to your office? Bagaimana cara saya menuju kantormu? How do I get to your school? Bagaimana cara saya menuju sekolahmu? Or how do I get to your house? Bagaimana cara saya menuju rumahmu? Kemudian ada lagi yang kedua, the expression of asking for direction is, can you tell me the best way of getting to your office? Or can you tell me the best way of getting your house? Bisa nggak kamu beritahu saya jalan terbaik menuju rumah kamu? Jalan paling gampang menuju kantormu? Jalan paling gampang menuju sekolahmu? And the third expression is, what is the quickest way of getting your office? What is the quickest way of getting your school? Apa sih jalan paling cepat gitu? Jalan pintas menuju rumah kamu gimana? Jalan pintas menuju kantor kamu gimana? Jadi ada tadi pertanyaan mengenai the best way. Kemudian ada the quickest way. Quickest, the fastest way. Jalan paling cepat menuju rumah kamu. And ada lagi the expression of asking for direction, yaitu where are you exactly? Kamu sedang di mana sih? Gitu. Exactly, tepatnya kamu di mana? Where are you exactly? Bagaimana to give information? Kita memberikan informasi ketika orang bertanya, kita give the information. Kamu lagi di mana? Saya lagi di sini gitu. Dan ada beberapa cara untuk menyampaikannya gitu. Yang pertama, we are not far from, or we are quite close to gitu. Jadi dengan menunjukkan identitas tempat lain yang populer, contohnya Anda sedang di Jam Gadang, di Pasar Atas atau lokasi yang tidak jauh dari Jam Gadang. Jadi we are not far from Jam Gadang, atau we are quite close to Jam Gadang, we are quite close to Ramayana, we are quite close to Pasar Atas. Itu contohnya. Kami sangat dekat loh dengan Jam Gadang. Jadi nanti ketika orang mencari Anda berarti sekitaran itu gitu. Dia nggak susah untuk mencarinya gitu. Kemudian ada lagi untuk memberitahukan di mana posisi Anda, seperti it's about 1 kilometer from Jam Gadang, it's about 1 kilometer from Bukit Tinggi. Kemudian yang ketiga ada lagi beberapa caranya untuk memberitahu di mana posisi Anda lah, we are opposite. Atau bisa juga digunakan next to, in front of, across the road, round the corner from the supermarket. Opposite. Kami di seberang gitu. We are the opposite of bank. Kami di seberang bank gitu. We are in front of the hospital. Kami lagi di depan rumah sakit gitu. We are in front of Jam Gadang. Iya, kami sekarang lagi di depan Jam Gadang gitu. Jadi kita memberi informasi secara specific, exactly. Ada juga yang dinamakan getting information, untuk mendapatkan informasi. Ketika orang menanyakan di mana kita berada, kita bisa membalasnya dengan pertanyaan. Gunanya adalah untuk mengarahkan dia nanti mencari alamat kita. Maksudnya seperti ini, seperti contoh teman Anda bertanya kepada Anda, how do I get to your school? Bagaimana cara saya mencapai sekolahmu? Bagaimana cara saya menuju sekolahmu? Nanti kamu bisa bertanya balik gitu untuk memudahkan. Seperti pertanyaannya, will you be coming by car or by bike? Kamu akan perginya dengan mobil atau dengan sepeda motor? Tentunya nanti akan ada perbedaan ketika orang yang bertanya itu menggunakan mobil. Tentu bisa saja directionnya berbeda nanti ketika dengan sepeda motor. Misalnya sepeda motor Anda bisa mengarahkan ke sini loh. Bisa lebih gampang, lebih dekat gitu. Karena sepeda motor lebih kecil gitu, tidak sama dengan mobil gitu. Jadi ada baiknya juga ditanyakan, will you be coming by car or by bike or on foot? Apakah kamu ke sananya, ke sininya dengan sepeda motor, dengan mobil, sepeda motor atau jalan kaki gitu? It's much easier if you take the train. Mungkin lebih gampang kalau kamu perginya dengan kereta api. It's much easier if you take the train. Akan lebih gampang kalau kamu pergi dengan kereta api gitu. Bisa juga dengan menanyakan kamu sekarang lagi di mana gitu. Ya, itu penting. Kamu menanyakan alamat. Bagaimana cara saya mencapai sekolah kamu? How do I get to your school?
Anda juga bisa menanyakan, where are you exactly right now? Kamu lagi di mana sekarang? Atau which hotel are you staying at? Kamu nginapnya di mana? Di hotel mana kamu nginap? Gitu. Untuk memudahkan nanti kita memberikan direction-nya. Nah, yang keempat baru kita giving direction. Example of the direction is follow the signs too. Ikuti petunjuknya ke sana ya. Ada petunjuknya dalam remunya follow the signs. Go straight ahead. Lurus saja gitu. Go straight. Or turn right. Oke, belok kanan or turn left. And atau bisa juga go past the supermarket. Lewati itu supermarket. Terus saja ya, lewati supermarket, go past the supermarket gitu. It's the first turning on the right after the bank gitu. Belokkan kanan pertama setelah bank gitu. Take the second left. Ambil belok kiri yang kedua gitu, simpangan kiri yang kedua, take the second left atau take the second right, ambil belok kanan yang kedua gitu. Turn right, turn left, the opposite, saya di seberang gitu. Makanya ada istilah kalau di dalam di dalam belajar tata negara kita perpolitikan ada oposisi. Oposisi artinya berlawanan. Ambil dari bahasa Inggris opposite, posisinya berseberangan gitu. Ya. Orang yang bisa melihat jelas posisi kita lah orang yang berseberangan dengan kita. That's the opposite. Kemudian ada itu go straight on. Lurus saja, go straight. Oke, jadi yang paling penting, yang paling fundamental di dalam giving direction ini kita harus paham petunjuk-petunjuk sederhana seperti turn right, belok kanan, turn left, belok kiri. Go straight ahead, lurus saja ke depan gitu. Bisa the opposite, next to, di seberang, dekat, in front of, di depan gitu. Jadi petunjuk-petunjuk arah seperti itu kemampuan minimal yang harus dikuasai siswa. Okay, my student, that's all my explanation about asking and giving direction. Okay, see you next time. Stay at home, stay healthy, and keep studying. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.